Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang menonton. Perkenalkan, saya Otniwi Willy Alfayoti dari program studi Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma. Nah, berhubung saya dari Prodi Sastra Indonesia, saya kali ini mau bahas sedikit tentang bahasa atau sastra. Teman-teman tahu nggak, bahasa atau sastra ini bukan hanya sekedar alat komunikasi sehari-hari, tapi juga memiliki peran penting pada manusia dalam menyampaikan ide, emosi, atau bahkan menyampaikan pengalaman. Nah, bahasa atau sastra juga sering dipandang sebagai jendela dalam kehidupan manusia yang mendalam atau kompleks, yang bisa mendorong kita untuk berpikir secara kreatif dan alternatif. Nah, kemampuan berpikir alternatif kreatif adalah kemampuan untuk melihat dunia dari berbagai perspektif, merespon dengan ide-ide yang inovatif, atau bahkan menciptakan karya-karya yang unik. Nah, ini bukan hanya kemampuan yang berguna dalam dunia sastra, budaya, atau bahkan bahasa, tapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aja saat kita lagi dihadapkan dengan masalah atau keputusan, nah kemampuan ini bisa melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Nah, berikut saya mau jelasin konsep-konsep bagaimana cara berpikir alternatif kreatif melalui bahasa atau sastra. Oke, konsep pertama membaca secara luas. Nah, membaca secara luas ini salah satu fondasi dari berpikir alternatif kreatif. Nah, ini membuat teman-teman membaca berbagai jenis literasi, entah itu materi, buku, artikel, puisi, atau ya berbagai jenis literasi yang lain. Nah, membaca beragam literasi ini memperluas wawasan teman-teman dan mengenalkan teman-teman pada berbagai sudut pandang, ide, atau bahkan cara berpikir. Nah, ini memungkinkan teman-teman untuk melihat dunia dari berbagai perspektif yang dapat memicu kreativitas teman-teman saat teman-teman mulai mencoba hubungan antara berbagai konsep dan ide yang teman-teman temui dalam bacaan teman-teman. Konsep kedua, diskusi dan debat. Nah, teman-teman bisa nih berpartisipasi dalam diskusi atau debat untuk menguji pemahaman teman-teman tentang berbagai masalah atau memperdalam pemikiran teman-teman. Atau teman-teman juga bisa dapat sudut pandang dari lawan diskusi atau ya dalam komunitas gitu loh. Jadi teman-teman gak hanya dapat sudut pandang lain, teman-teman juga bisa tahu argumen teman-teman nih udah kuat atau belum. Lalu konsep berikutnya ini menulis kreatif. Nah, teman-teman, menulis kreatif ini adalah cara yang efektif untuk mengungkapkan pikiran kreatif teman-teman. Nah, ini bisa berupa menulis cerita pendek, menulis puisi, naskah drama, atau esai pribadi teman-teman. Nah, saat teman-teman menulis, teman-teman harus mikirin cara yang unik untuk menyampaikan pesan atau cerita teman-teman. Nah, proses ini emang melatih teman-teman untuk berpikir di luar kotak atau out of the box, terus menciptakan karakter yang mendalam, atau bahkan membangun alur cerita yang menarik. Nah, menulis kreatif nih memungkinkan teman-teman bermain dengan bahasa atau gambaran yang kuat dalam pikiran pembaca. Jadi teman-teman gak usah pedulin dulu gaya bahasa yang
cocok untuk teman-teman atau tata bahasa yang bagus gimana, ya teman-teman coba aja dulu nulis. Itu intinya. Lalu konsep berikutnya ada analisis teks. Nah, analisis teks ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap teks sastra atau tulisan-tulisan yang lain untuk memahami bagaimana penulis menggunakan bahasa, struktur, dan elemen sastra untuk menyampaikan pesan mereka. Nah, analisis teks ini membantu teman-teman mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara berpikir kreatif dalam penulisan. Teman-teman belajar mengenali teknik-teknik seperti metafora, simbolisme, dan narasi nonlinear yang dapat mempengaruhi cara berpikir cerita atau cara berpikir teman-teman dalam menulis sebuah cerita. Konsep berikutnya ada mendalami karakter. Nah, setelah teman-teman menganalisis teks, teman-teman juga bisa nih mendalami sebuah karakter atau membuat karakter yang teman-teman suka atau yang teman-teman rasa kayaknya ini menantang untuk didalami karakternya. Nah, mendalami karakter nih tentang memahami karakter-karakter dalam cerita, termasuk latar belakangnya karakter, motivasi karakter, dan bahkan perkembangan karakter tersebut. Nah, ini melibatkan kemampuan untuk memasuki pikiran karakter dan melihat dunia dari perspektif mereka, karakter-karakter tersebut. Nah, hal ini memungkinkan teman-teman mengembangkan karakter yang lebih hidup dan kompleks dalam karya teman-teman sendiri, sehingga membuat cerita teman-teman lebih menarik dan memikat. Lalu konsep berikutnya ada membuat cerita alternatif. Nah, teman-teman, membuat cerita alternatif adalah tentang bagaimana bermain dengan ide-ide yang tidak konvensional atau mengubah alur cerita yang sudah ada. Nah, ini memicu pemikiran kreatif yang mendalam, terus mengajak teman-teman untuk bertanya, apa yang akan terjadi jika bla 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 bla, atau bagaimana cerita ini berlangsung di dunia yang berbeda. Nah, ini membantu teman-teman melatih kemampuan berpikir alternatif dan menciptakan narasi yang sangat unik. Jadi menarik nih, teman-teman bisa aja menggabungkan dua cerita yang berbeda menjadi satu. Nah, itu kan tinggal sebebas teman-teman menggabungkan apakah nanti cocok atau tidak. Contohnya aja misalnya teman-teman menggabungkan cerita Sangkuriang dan misal Maling Kundang. Nah, itu sebebas teman-teman apakah itu akan nyambung atau tidak. Lalu konsep berikutnya adalah mencari inspirasi dari bahasa. Nah, bahasa kan alat yang penting ya dalam berpikir kreatif. Nah, teman-teman bisa nih mencari inspirasi dari bahasa melalui permainan kata, metafora, simbolisme, dan bahasa figuratif lainnya. Dengan menggali kedalaman bahasa, teman-teman bisa menemukan cara baru untuk menyampaikan ide teman-teman dengan daya tarik dan kekuatan. Jadi ya, yang tadi saya bilang, teman-teman bisa eksplorasi lagi penulis-penulis yang lain, tulisan-tulisan yang lain. Siapa tahu teman-teman menemukan gaya bahasa teman-teman sendiri, dan siapa tahu juga teman-teman sudah mulai terbiasa dengan tata bahasa yang teman-teman rasa itu cukuplah untuk sebuah karya. Lalu konsep yang berikutnya ada mengeksplorasi budaya lain. Nah, mengeksplorasi budaya ada kemungkinan membuat teman-teman nih melihat dunia melalui lensa yang berbeda, atau teman-teman dapat perspektif barulah dari budaya lain. Nah, ini melibatkan pengenalan teman-teman pada cara berpikir, nilai, dan tradisi budaya lain. Ini juga bisa menginspirasi teman-teman untuk
menggabungkan elemen-elemen budaya yang berbeda dalam karya teman-teman sendiri, menciptakan perspektif yang lebih kaya dan unik. Lalu konsep yang terakhir ada terus berlatih. Nah, teman-teman terus berlatih nih adalah kunci untuk menjadi pemikir alternatif kreatif yang lebih baik. Semakin sering teman-teman melatih kemampuan ini, semakin kuat juga teman-teman berpikir kreatif. Nah, teman-teman konsisten dengan latihan ini, percaya dengan konstan, ini bisa membantu teman-teman beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan ide-ide baru secara teratur. Jadi teman-teman, kesimpulannya, berpikir alternatif kreatif melalui bahasa atau sastra adalah keterampilan yang sangat berharga dalam dunia sastra, budaya, dan bahasa. Nah, dengan membaca secara luas, berpartisipasi dalam diskusi, menulis kreatif, menganalisis teks, mendalami karakter, membuat cerita alternatif, mencari inspirasi dari bahasa, mengeksplorasi budaya lain, dan terus berarti teman-teman bisa nih coba memahami dan menerapkan konsep-konsep tadi dalam pemikiran atau bahkan dalam karya teman-teman. Teman-teman pasti akan dapat mengembangkan kemampuan berpikir alternatif kreatif melalui bahasa atau sastra dengan lebih baik, membantu teman-teman menjadi pemikir yang lebih kreatif, terbuka, dan inovatif. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.